Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kepercayaan buat hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kami tidak tahu Tuhan hidup hari-hari ini, hanya kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, maka janji Tuhan hidup kami diberkati. Ketika kami berjaga-jaga bersama Tuhan, maka hidup kami dijamin selamat sampai akhir. Itu yang kami tahu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini firman-Mu pagi ini meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami tidak gampang terintimidasi oleh iblis sehingga kami hidup terpuruk di tengah masalah. Tapi justru di tengah masalah kami bangkit. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus semua kemuliaan kembali kepadamu yang percaya dan tetap yakin berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Kemarin yang belum ikut khotbah saya bisa lihat khotbah saya ya. Hari-hari ini nggak ada hidup yang lebih penting selain cuman mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Nggak ada saudara. Hari ini Yesus itu sebagai sumber dari segala sumber. Kalau kita tidak mengandalkan Dia, maka kita benar-benar akan terpuruk. Kita hari ini nggak tahu apa yang bisa kita andalkan ya. Keuanganmu bisa habis dalam sekejap. Kehebatanmu bisa juga hari ini kehebatanmu tidak bisa menjamin hidup sampai masa depanmu. Apa yang punya rumah mewah, mobil mewah yang kau andalkan, kepintaranmu, apakah itu menjadi jaminan buat hidup saudara dan saya? Tentunya tidak. Tapi hari ini ada satu hal ketika kita mengandalkan Tuhan ya. Saya waktu mempersiapkan firman mengandalkan Tuhan, saya bilang gini, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh ingatkan gini, sampai ya yang namanya perhatianku, pendengaranku, wajahku, ya semuanya itu diberikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya juga akan berkhotbah tentang berjaga-jagalah. Menyambut kedatangan Kristus ya. Hari ini kita tahu loh kalau Yesus itu datang ke dunia bukan lagi ya dia sebagai hakim yang adil. Kalau dia datang pertama kali ke dunia dia sebagai juru selamat. Tapi ketika dia datang lagi nanti kedua kali dia akan mendapati saudara dan saya sudah layak menyambut. Bagaimana saudara sudah mempersiapkan diri sebagai pengantinnya. Kita semua sudah siap nggak hari-hari ini? Kalau sampai Tuhan itu datang, didapati saudara sudah siap nggak? Ya, kita semua lihat kehidupan ini ngeri. Saudara lihat kan beberapa saat, mungkin 2 hari yang lalu, di WhatsApp itu lagi rame broadcast tentang yang ibu-ibu arisan ya, ibu-ibu yang happy-happy tiba-tiba di dalam mobil supirnya ndak denger suara kereta api karena yang ibu-ibu di dalam ini sambil nari-nyanyi teriak-teriak wow ya. Saya lihat beberapa cuplikan videonya, mereka bahagia. Tapi siapa yang tahu itu akhir kehidupan mereka. Senyatanya kebahagiaan yang mereka nyanyi-nyanyi akibat terlalu keras, supirnya nggak dengar dan akibatnya ditabrak kereta api. Nggak tahu yang meninggal berapa orang. Saudara lihat ya, kehidupan ini semua nggak ada yang tahu saudara. Kita ini kalau hari-hari ini cuman mengandalkan Tuhan, senyatanya itulah hidup yang paling membuat kau saudara aman. Janji Tuhan kalau diberkati pasti diberkati. Tapi masalahnya hari-hari ini kita juga perlu ambil satu keputusan untuk berjaga-jaga ya. Saya pernah satu kali ketika saya pelayanan di rumah sakit. Tiba-tiba ketika saya selesai mendoakan orang, ada seorang ibu dan anak ya. Jadi ini nenek sama cucunya. Nangis, wajahnya sembab di ICU. Terus saya tanya, "Kenapa, Ai?" Saya tanya gitu. Saya tanya, "Ai ini nangis, wajahnya sembab." "Iya, saya baru kehilangan anak saya. Ini cucu, ini mamahnya dia yang meninggal." "Hah, kenapa, Ai?" "Bayangin siapa yang enggak hancur?" Dia bilang, "Saya hancur hati." Kenapa? Karena hari itu ketika
ketika anak saya masuk ke dalam ruang operasi, ya, dia itu nggak ada tanda apa-apa, cuman hanya karena miom, dan itu nggak berbahaya. Paling dokter cuman bilang gini, operasinya lo paling cuman 15 menit, 20 menit, paling mentok sudah selesai. Dan anak saya juga masih gini, dadah, dadah, dia nggak ada pesan apa-apa, dia masuk dengan ketawa, dengan sukacita, karena harapan dia ketika dia masuk setelah nanti selesai, miomnya juga sehat, sembuh, bisa beraktivitas kembali, kumpul dengan anaknya, kumpul dengan keluarganya. Tapi siapa yang nyangka di tengah-tengah meja operasi AI itu cerita, tiba-tiba dia tidak bangun. Tiba-tiba sampai waktunya selesai, hampir selesai operasi, tiba-tiba ada satu kesalahan, nggak tahu apa, tiba-tiba anak AI ini tidak bangun. Dia bilang gitu, siapa yang tidak hancur? Ini anak gimana? Dia bilang, anak ini masih kecil. AI itu dengan cerita, dengan air mata yang berderai. Kita semua hidup ini nggak ada yang tahu, saudara, kapan kita akan berakhir di dunia ini. Bisa waktu ketawa-ketawa, tepuk-tepuk tangan, tiba-tiba siapa tahu kereta api bisa tiba-tiba merenggut nyawa mereka. Semua nggak ada yang tahu. Masuk operasi cuma 15 menit, berakhir selamanya nggak bangun di meja operasi. Kita nggak pernah tahu. Apakah kita besok tidur nggak bangun, kita juga nggak pernah tahu. Tapi kalau kita hari ini mulai berjaga-jaga, hidup di dalam pengendaliannya Tuhan, kita ini pasti tahu kalau sewaktu-waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, maka kita sudah ada tempat di dalam kerajaan surga. 2 hari yang lalu Tuhan kasih ayat buat saya, ya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya Matius 6 ayat 19 sampai 21, ya. Yuk kita baca. Ayat ini juga mengingatkan hidup saya. Makanya hidup ini secara singkat, hidup di dunia ini singkat, saudara. Pergunakan kalau masih ada nafas kehidupan. Yuk, jangan pergunakan hidup waktumu hanya untuk ngurusi masalah. Masalah terus, buka mata masalah, buka mata planning rencana hidupmu. Tidak salah, saudara. Tapi kalau itu jadi fokus hidupmu, saudara salah besar. Karena senyatanya di balik kehidupan ini ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari masalah dan rencanamu yang akan datang. Yaitu apa? Yaitu ada Tuhan dan rencananya yang besar di hari esok buat saudara dan saya. Kita lihat ayat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Lihat ya, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lihat 20 ya. Jadi siapa yang hari-hari ini bingung dengan harta terus di bumi, bingung dengan harta, bingung dengan pekerjaan, bingung dengan deposito, bingung hari-hari ini orang bingung dengan dolar yang sudah menembus angka 15.000, saudara. Bayangin, semua orang pada bingung dan bingung. Tapi buat saudara dan saya hari ini tidak usah bingung. Mau dolar naik, mau emas naik, mau bensin naik, mau minyak goreng naik, mau semua bahan kebutuhan pokok naik. Yang penting hidupmu mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan diberkati. Hari ini berjaga-jagalah senantiasa, bukan di dalam hartamu. Lihat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 ini jadi kata kunci. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hatimu berada. Jadi hari ini Tuhan juga sering ingatkan saya. Kalau saya lagi stres, saya lagi depresi dengan kenyataan buruk, Tuhan cuma ingatkan saya gini, Eli, hartamu di mana? Hartamu di mana? Hatimu di mana? Saya bilang saya lagi sedih Tuhan. Saya lihat kenyataan hidup Tuhan, saya sedih. Tuhan cuma ingatkan. Berarti hatimu sama hartamu di suamimu ya? Tuhan itu ingatkan saya gitu. Oh iya ya. Bukankah Tuhan berkata hari ini apa yang jadi hartamu di dalam hidupmu? Kalau itu aku, maka engkau punya harta yang tidak akan pernah habis dimakan ngengat.
Engkau punya harta yang kekal loh Eli. Tapi kalau hartamu cuman suami, kapan dicintai, kapan aku diberkati, kapan aku kaya, kapan aku punya rumah lagi. Kalau cuman seputar itu, berarti engkau sedang fokus mengumpulkan hartamu di dunia. Ini sifatnya tidak kekal dan suatu kali akan dimakan ngengat. Percayalah Eli, Tuhan berkata, kalau itu menjadi satu bagian dalam proses hidupmu di mana hartamu, bahwa cinta suamimu hari ini aku izinkan terusik, itu karena aku sedang paksa engkau mengumpulkan hartamu di surga. Oh iya ya Tuhan, kalau engkau disakiti, engkau tetap mengasihi aku. Apa yang kau lakukan Eli? Tuhan ingatkan, ya mengampuni, mengasihi Tuhan. Nah itu hartamu. Waktu engkau bisa mengampuni, mengasihi, jadi itulah waktunya engkau juga sedang mengumpulkan hartamu di surga. Itu akan besar upahnya. Harta itu tidak akan dimakan oleh ngengat. Oh iya ya Tuhan, jadi jangan takut. Kalau masih ada masa sukar, kalau ada fase di mana engkau masih dalam proses disakiti, suamimu masih belum pulih, keuanganmu belum pulih, itu berarti Tuhan sedang menggeser hatimu. Dari hatimu yang hanya cinta sama uang, harta, cinta sama suamimu, bergeser dari hatimu menjadi cinta Tuhan. Nah, cinta Tuhan itu harta. Makanya orang kalau cinta Tuhan itu gampang Tuhan lihat. Waktu ada masalah, begitu dia stres, begitu dia depresi, itu sudah status standar bahwa dia cinta masalah lebih dari Tuhan. Lah kalau kita cinta Tuhan, ada masalah, apa yang saudara pikirkan? Tuhan selalu ajari hidup saya, Eli, kalau kamu cinta aku, kamu pasti dengar apa kata aku. Masalah itu harta di surga. Masalah itu berkat, Eli. Masalah itu perubahan karaktermu. Jadi jangan berpikir kalau masalah masih berlanjut, engkau berpikir bahwa hidupku bakal hancur. Pikirkan di balik masalah itu ada harta karunku, ada hartaku yang di surga yang sedang aku berikan buat engkau, yang tidak habis dimakan ngengat. Itu sebabnya jangan kejar dicintai terus. Kapan suami mencintai engkau, sementara engkau tahu bahwa ketika hidupmu mengalami disakiti, senyatanya engkau sedang kirim hartamu di surga. Oh iya ya Tuhan, ketika itu saya lakukan, saya tahu bahwa Tuhan itu lagi membentuk hati saya dari mencintai suami, mencintai Tuhan. Lah kalau mencintai Tuhan, ya mencintai Tuhan dengan paketnya, yaitu prosesnya. Kalau cinta Tuhan cuman cinta daripada berkat mujizatnya, saudara salah besar. Tapi kalau cinta Tuhan harus cinta dengan prosesnya, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Amin saudara. Yuk saya akan bahas ya. Berjaga-jagalah menyambut kedatangannya. Apa yang perlu saudara siapkan hari-hari ini bukan lagi rumahmu yang besar ya. Mati tidak dibawa loh, 2 kali 1. Ingat ya, gelarmu apapun tetap kembali menjadi gelar almarhum. Mobilmu 10 cuman mobil jenazah. Saudara tahu rumahmu mewah sebesar apapun cuman 2 kali 1 dan tempatnya sudah bukan dibawa di atas tanah tapi di bawah tanah. Saudara digali. Saudara walaupun cantikmu seperti apa, engkau dihormati seperti apa, ingat loh, dari debu ya kembali menjadi debu. Tapi kalau kita punya hidup mengandalkan Tuhan, kita punya harta di surga, maka ada kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya yuk kita baca Wahyu ya. Kalau sudah hidup berjaga-jaga itu, yuk kita baca kitab Wahyu. Wahyu 19 ya, ayat 6b sampai 8. Wahyu 19 ayat 6b sampai 8. Haleluya. Lihat ya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Lihat ya,
Kita percaya bahwa Tuhan itu jadi raja hari ini. Dia maha kuasa. Dia bertahta menjadi raja atas kehidupan saudara. Lihat ya, apa yang firman Tuhan ajak buat kita di akhir zaman. Marilah, nah ini ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Jadi ajakan Tuhan menyambut kedatangan Kristus bukan diajak untuk sedih, untuk berduka cita karena saudara bakal meninggalkan dunia ini selamanya. Saudara hidup bersama Bapa di surga. Tapi Tuhan bilang, nak, sukacita ya nak, kedatanganku sudah dekat. Kamu harusnya sukacita, kamu harusnya sorak-sorai. Hari ini hidupmu harus memuliakan aku. Itu yang harus engkau kejar hari-hari ini. Masalahmu boleh berlanjut, proses hidupmu boleh tambah besar. Tapi ingat lo ya, kedatanganku kalau sudah dekat, engkau akan menikmati hidup bukan di transit, bukan lagi sebagai penumpang di dunia, tapi engkau sebagai warga kerajaan surga. Hidupmu di dunia ini hanya sebagai penumpang, ya. Saudara bukan sebagai warga daripada dunia ini, karena ini tempat untuk transit sesaat. Tapi saudara numpang, ya. Kalau orang Jawa bilang kita ini cuma numpang minum, cuma numpang sesaat. Tapi hidup saudara dan saya, hari ini kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Berarti Tuhan bilang gini, nak, berjaga-jaga ya. Kamu harus tetap sukacita, jangan lo duka cita. Kalau kamu duka cita, nanti kekuatanmu habis dicuri iblis. Engkau akan dibunuh, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau engkau sukacita, engkau bergembira, kenapa? Ya sudah, masa sukar, masalah, itu kan berkat. Itu kan waktunya kita ngumpulin harta di surga. Lah itu kan tempat kita selama-lamanya ndak habis dimakan ngengat. Lah kalau di sini walaupun hartamu banyak ya ndak diambil, sewaktu-waktu juga bisa habis. Siapa yang hari ini suka ngumpulin harta di surga, stres gara-gara harta di surga, bertobat, stres gara-gara suami ndak cinta lagi, saudara sampai mau minum baygon rasa orange, bertobat, sudah hidupmu ini indah. Tuhan bilang gini ya buat saudara siang ini, nak, sukacita nak, bukan hanya sukacita nak, kata-kata berikutnya sorak-sorai. Ingat loh, kedatanganku sudah dekat. Yang penting hari ini ada kata-kata yang terakhir ini yang harus saudara persiapkan. Sukacita bukan karena masalahmu selesai, bukan karena engkau punya rumah gedong, mobil mewah, enggak. Sukacita karena kita tahu di balik masalah, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita tetap hidup dalam pengendalian Tuhan, kita ini sedang memperkaya hidup kita bahagia selama-lamanya dalam kekekalan, yaitu warga kerajaan surga yang punya hak waris, menikmati semua janji-janji Tuhan. Pada akhirnya semuanya akan dibuat indah. Jadi masalah adalah berkat. Masalah itu bukan badai. Masalah itu adalah hartamu di surga. Karena ketika engkau tetap berespon benar di balik masalah, senyatanya semua itu akan membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya jelas akan ditambah-tambahkan. Ya, jangan lo ya ibu-ibu, jangan lebay lagi. Oh suamiku minum obat tidur. Ada ibu-ibu yang kesaksian, untung diselamatkan sama Tuhan ya. Minum obat tidur sampai 50 saudara. Untung hitungan ke-20 dia bisa pingsan dan dipompa selamat. Coba kalau tidak selamat gimana? Hanya gara-gara apa? Cinta suaminya sudah berkurang. Dia tidak lagi mencintai saya seumur hidup. Padahal selama ini dia suami yang baik, Bu Eli. Kenapa dia berubah? Dia cuekin saya, Bu Eli. Katanya
suaminya sudah tidak cinta, sudah ibu-ibu bertobat. Tidak dicintai suami cuman sesaat, tapi kita punya cinta Tuhan yang kekal. Sudahlah, cinta mati suamimu tidak dibawa mati, tapi cinta Tuhan akan kekal selama-lamanya sampai engkau mati dan engkau bangkit. Dia tetap mencintai saudara. Bahkan dia akan menjemput setiap anak-anaknya untuk kita reuni akbar di surga. Itu sebabnya yuk hari ini kalau Tuhan berkata, yuk sukacita ya. Sukacita menyambut kedatangan. Ini kitab Wahyu loh saudara. Bukan Bu Eli yang cerita. Tapi ketika engkau baca ayat ini, kata-kata kunci yang Tuhan mau hidup di akhir zaman, bukan hidup di dalam duka cita. Tuhan jelas berkata, sukacita, sorak-sorai, hidup di dalam memuliakan Dia. Nah ini, sulitnya buat kita hari ini 3 hal ini bukan perkara yang mudah saudara. Masa sukar memuliakan Dia itu hidup harus jadi berkat loh saudara. Jangan tunggu masalahmu selesai baru engkau bisa memuliakan Dia, enggak. Masalahmu berlanjut, proses hidupmu susah, sukacita lah, ini berkat kok, ini harta kok. Lah buat apa takut? Jangan menghindari masalah, nanti malah ketemu masalah saudara. Menghindari lari dari masalah, saudara akan menghadapi masalah yang membuat saudara benar-benar duka cita dan nangis sampai Bombay. Tapi waktu saudara hari ini menghadapi masalah bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan ketemu yang namanya duka cita, tapi sukacita, sorak-sorai. Dan yang ketiga, hiduplah tetap memuliakan Tuhan. Jangan hidup memuliakan dirimu sendiri. Kalau hari ini saya memuliakan diri saya sendiri, saya nggak jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya tahu di balik masalah, nggak apa-apa. Orang bicarakan hidup saya, oh Bu Eli itu suaminya bla bla bla. Oh nggak apa-apa, yang penting hidup Bu Eli memuliakan Tuhan. Yang penting hari ini saya bisa praktek firman. Tuhan bilang gini, nggak selayak loh kamu suka duka cita. Kalau kamu duka cita berarti kamu kan termakan intimidasi iblis bahwa hidupmu bakal hancur, bahwa hidupmu akan terpuruk. Lah kenapa saudara bisa dengar apa kata iblis? Lebih baik kita dengar kata firman Wahyu 19 ayat 7. Ini direnungkan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Buat anak Tuhan, hari-hari ini adalah waktunya saudara bersukacita, bersorak-sorai. Yang penting masalah tidak jadi masalah. Pokoknya aku bahagia menyambut kedatangan. Bagaimana aku punya warga kerajaan. Di sini kita tidak punya status kewarganegaraan, saudara. Hidupmu tidak punya KTP di sini. KTP-mu kalau mati ya sudah. Tapi hidupmu punya status kewarganegaraan surga, saudara. Yuk kita semua ini dalam perjalanan menuju warga negara kita, surga. Hak waris, janji Tuhan, kemuliaan, mahkota itu loh saudara yang jadi hidupmu. Makanya muliakan Dia lewat perbuatanmu. Yuk kita lihat memuliakan Dia lewat apa nanti ya. Ayat 8. Dan ini ya, kepadanya dikaruniakan supaya, nah ini supayanya kita harus jalankan, memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Putih bersih. Sudah ndak hidupmu memuliakan Tuhan? Lihat ya, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Makanya hari ini bagaimana berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Selain kita sukacita, sorak-sorai, kita harus memuliakan Dia dengan apa? Yang pertama, tetaplah pakai kain yang lenan halus yang berkilau dan putih bersih, yaitu perbuatan benar dan kudus. Sekali lagi, Tuhan nanti datang bukan cari orang baik, tapi orang yang benar dan kudus. Orang baik itu contohnya sudah sering saya sharingkan. Misalnya saudara dapat uang dari tipu sana tipu sini, investasi yang tidak jelas,
menyusahkan orang, tapi saudara baik sumbang gereja, sumbang panti asuhan, supaya tujuannya nanti itu menyucikan dosa. Nggak bisa. Itu orang baik, tapi bukan orang benar. Tetap Tuhan tidak akan mau terima saudara. Tapi hari ini Tuhan itu mau, nak, ingat lo ya, memuliakan aku itu dengan pakaianmu. Pakaianmu harus kain lenan yang berkilau dan putih, yaitu kejarlah hidup benar dan kudus. Karena tanpa kekudusan saudara tidak akan bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya sudah tidak usah mikirin masalah hari ini. Sempat saya pasang di TikTok ya. Orang itu tanya, Bu Eli boleh nangis, boleh sedih, enggak apa-apa. Itu reaksi daging. Tapi yang enggak boleh, nangis, sedih, pikiranmu negatif. Enggak boleh, saudara. Kenapa? Kalau kamu nangis, sedih, pikiranmu negatif, nanti engkau enggak akan bisa move on. Percayalah, hari ini kalau nangis, sedih, normal. Tapi mulai berpikir, iya ya tadi Bu Eli kan cerita. Akhir zaman masalah itu kan harta. Masalah itu kan berkat. Masalah itu karakter Kristus. Bu Eli bilang firman Tuhan suruh sukacita sorak-sorai. Berarti nangisnya nangis bahagia, saudara. Jangan nangisnya lebay, suamiku. Oh, keuanganku, malangnya nasibku. Tidak boleh seperti itu, saudara. Mulai sekarang nangisnya nangis bahagia semua, ya. Tuhan, aku nangis bahagia. Terima kasih kalau sampai sejauh ini Engkau masih beri aku nafas. Terima kasih buat masalah keuangan. Ternyata lewat masalah ini aku sedang mengumpulkan hartaku di surga. Aku bersuka cita karena aku tahu Engkau tidak lama sudah akan datang kok Tuhan. Aku tahu yang penting aku tidak akan pernah memuliakan iblis dalam hidupku. Itu keren. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, kalau nangis jangan nangisnya pikiran negatif. Nangisnya nangis sukacita, sorak-sorai, yes. Dapat masalah, yes. Dapat berkat, yes. Dapat harta surga, yes. Dapat hak waris, itu yang dilakukan. Amin. Lah kalau kita melakukan itu, Tuhan bilang apa? Ya, aku melakukan jauh lebih banyak yang engkau pikirkan. Enak kan? Enak kan? Hari ini yuk kita lihat bagaimana itu yang pertama. Yang kedua, Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Kita baca. Yang pertama tadi ya, hidup kejar. Hari ini memuliakan Tuhan, hiduplah kejar menjadi orang benar dan kudus. Itu yang pertama. Nanti kita lihat ya. Yang kedua yuk kita lihat. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Yudas dan Wahyu ini ayatnya dekat ya. Jadi ini cerita tentang bagaimana hidup kita di akhir zaman. Kita jangan main-main lagi. Kita jangan lagi terus pusing dengan masalah. Mulai pusing dengan apa yang saudara perlu kumpulkan dengan hartamu di surga. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Lihat ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, berjaga-jaga itu adalah dengan berdoa. Selain kejar hidup benar dan kudus, langkah kedua yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Karena doa itu satu bentuk kita berjaga-jaga supaya kita tidak seperti 5 wanita yang bodoh, tapi 5 wanita yang pinter, yang bijak, yaitu yang selalu pelitanya menyala lewat doa-doanya. Jujur, tanpa kehidupan saudara dengan doa, saudara tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan hidupmu dengan baik. Saudara tidak punya kekuatan untuk berjaga-jaga. Api yang namanya minyakmu itu akan makin lama makin habis. Orang makin menjauhi jam doa dengan menidurkan jam doa. Saudara tidak akan punya kekuatan seperti Yesus. Jadilah menurut kehendakmu. Nggak akan. Setiap kali tanpa doa, saudara cuma datang sama Tuhan. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu.
Kalau itu dijawab, jadilah kehendakmu. Saudara akan mengalami keadaan di mana ketika kehendak saudara dijawab, itu bukan jawaban. Saya sering kan ngomong, doa itu kalau dipaksa, senyatanya saudara minta roti, saudara tidak akan dapat roti, malah dapat apa saudara? Yaitu dapat batu, yaitu malah jadi batu sandungan. Saudara minta ikan, tapi belum waktunya Tuhan, saudara percepat. Malah itu jadi ular yang berbisa, yang akan mengusik hidupmu, yang akan merenggut hidupmu, dihancurkan. Itu sebabnya doa itu berjaga-jaga seperti 5 wanita bodoh. Seperti 5 wanita bijak. Jangan seperti yang bodoh. Hidupnya tidak berjaga-jaga di dalam doa, dalam roh. Itu sebabnya hari ini sesulit apapun saudara mau nangis, nangislah bahagia, tapi kehidupan doamu tetap jalan. Ngucap syukur aja. Tidak tahu jalannya Tuhan tidak jadi masalah, tapi yang pasti Tuhan berkata siang ini, percayalah hidupmu lo aman kok. Amin. Yang ketiga, yuk lihat ya. Sambil lihat ya. Yang 21, peliharalah dirimu. Nah, jaga-jaga lagi ya. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, hari ini kita menantikan rahmat anugerah Tuhan. Itu untuk hidup yang kekal. Makanya kalau ada orang bilang gini, hidup kekal itu dongeng Bu Eli. Hanya isapan jempol. Saudara jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang atau ajaran yang mengatakan hidup kekal itu dongeng. Dongeng Bu Eli. Kita percaya firman hari ini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bukan dongeng, tapi senyatanya kita ini warga kerajaan surga kekal selamanya. Yang ketiga, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Itu bentuk jaga-jaga saudara. Hari ini jangan bengong sambil menantikan hidup kekal. Jangan hidupmu cuma bengong dengan masalah. Karena saudara cuman bingung ngumpulin hartamu di surga. Yang penting hartaku, yang penting nyamanku, yang penting kasih suamiku, Sementara saudara tidak ingat bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan lewat masa sukar, ada harta surga yang jauh lebih besar. 3 hal ini yang perlu saudara berjaga-jaga. Yang pertama, kejar hidup menjadi orang benar dan kudus. Perhatikan jubah pakaianmu. Sudah kain lenan enggak? Yang berkilau-kilau, yang putih, sudah ndak itu? Kalau belum, yuk mulai diganti. Jangan pakai baju terus yang hari ini ndak punya nilai. Saudara cuman abu-abu terus. Sudah dikasih tahu orang abu-abu itu dimuntahkan loh ya. Hidupmu jangan separuh hitam, separuh putih. Sekali putih sudahlah putih sampai berkilau putihnya. Abu-abu nanti dimuntahkan, siapa yang rugi? Saudara sendiri, itu hidup kekal. Yang kedua, kejarlah hidup di dalam doa, dalam roh ya. Hidup itu harus kejar doa. Sudahlah, di dalam doa itu banyak hal yang saudara akan dapati. Yang ketiga yaitu hidup, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Itu sebabnya hari ini bukan pelihara hidupmu terus di dalam emosimu, hawa nafsumu, kebencianmu, ndak. Tapi peliharalah hidupmu sampai akhir. Hiduplah di dalam kasih Allah. Hidup dalam pengendaliannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Enak saudara, masa sukar kalau kita tahu hidup kita di dalam kasih setia abadinya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu selalu ada. Walaupun sesulit-sulitnya hidupmu, tetap hauje saudara, tetap nikmat, nyaman. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu abadi. Masalahmu cuman sesaat, tapi kasih setia Tuhan itu abadi selama-lamanya. Yuk kita lihat satu persatu ya.
Bu Eli, bagaimana pakaian kain lenan yang halus ya. Kitab Yosua berkata apa? Yosua 1 ayat 7. Saya selalu ingat kata-katanya Yosua di saat Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hari ini tabah nak, tabah, sungguh-sungguh tabah. Memang kesukaran harus terjadi. Jangan mikiri, ini waktunya engkau, aku persiapkan memperbanyak hartamu di surga. Lihat ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yuk hari ini tidak pusing dengan masalah. Sukacita, sorak-sorai, muliakan Tuhan, tetap hiduplah benar, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya apa? Hidupmu buntung, beruntung. Untung, kalau mau kejar investasi di dalam Tuhan, cari kata kuncinya. Apa yang membuat saudara beruntung? Apa yang membuat saudara diberkati? Cari kata kuncinya, sudah dikasih. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Sekarang ada lagi kata-kata Yosua. Jangan kompromi dengan dosa supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Keren saudara. Lah kalau untung kemanapun kita pergilah kita hari ini, walaupun suami kita, keuangan kita ngalami masalah, Tuhan bilang gini, yang penting nak, hiduplah benar, hiduplah kudus, beruntung, tak berkati, apapun masalahmu, untung berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar dan kudus. Jadi jangan berusaha merubah orang lain. Tidak usah merubah mertuamu sok keminter, merubah suamimu dengan pasang GPS, dengan maki-makian. Tidak usah seperti itu. Mulailah merubah hidupmu. Iya ya, waktu saya praktek firman, saya benar-benar dapat hidup saya diberkati dan beruntung. Ikut Tuhan untung saudara. Saya sampai ditanya orang, lu Bu Eli kok bisa ya Bu Eli, wong tiket kok ya dapat satu, bisnis lagi lah, itu namanya orang yang beruntung. Saya ya bingung. Tadinya dia bilang ndak ada, sudah 10 hari ke depan ndak bakal bisa pulang karena semua tiket pesawat full book. Jadi kalau ndak bisa masuk ke Singapura, ibu harus stay di bandara 10 hari, cari hotel di bandara 10 hari. Bayangin stresnya kayak apa saya. Bayangin saya waktu itu stres saudara, waktu sampai di bandara saya lemes gara-gara paspor saya mati 6 bulan kurang 1 hari, tidak boleh transit ke Singapura. Mau pulang ke Indonesia nggak bisa, tiketnya penuh 10 hari ke depan full book, ekonomi bisnis full book Bu Eli. Lemes nggak? Lemes. Mau nangis saudara. Tapi saya tahu ada mata Tuhan. Ada yang namanya pendengaran. Saya bilang, tolong saya Tuhan. Saya tahu Tuhan itu dengar apa yang saya jeritkan dalam hati. Walaupun saya tidak teriak-teriak. Oh, Tuhan tolong enggak. Saya batin tolong ya Tuhan. Saya tahu saya ada di dalam pemandangannya Tuhan. Tiba-tiba, berapa menit. Wow, ada satu. Hoki, kok bisa ya? Tinggal satu, bentar bu, ini. Waktu dia jawab itu, hati saya, Tuhan, supaya ndak bohongan ini Tuhan, sungguhan. Dia bilang gini, Bu, ada satu, you are lucky. Satu bisnis lagi, haleluya, puji Tuhan. Tuhan tahu ndak apa yang Tuhan lakukan? Saya ndak tahu. Saya ndak bisa ngerubah orang supaya batalin jangan pulang karena saya 10 hari terdampar, nasib saya gimana? Bayangin saudara. Tapi Tuhan yang baik itu keren. Dia berkata, aku akan menyertai engkau Eli. Engkau akan beruntung saat engkau kejar hidup benar dan kudus. Amin. Itu yang pertama. Ya. Jadi hari ini lihat pakaian yang benar itu bagaimana.
Nuh contohnya, Kejadian 6 ayat 9. Nuh itu contoh, saudara. Kenapa semuanya bisa binasa, hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan? Kita baca Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau hari ini engkau mau kejar hidup benar, hidup kudus, yang pertama ya hiduplah benar, hiduplah tidak bercela, dan hiduplah intim bergaul dengan Tuhan. Kalau kita sedang mengejar 3 ini, percayalah hidupmu akan dibawa Tuhan, pasti beruntung, berhasil kemanapun engkau pergi. Orang yang selalu bergaul intim, orang lain binasa. Semua binasa, hanya Nuh loh yang satu-satunya keluarga yang diselamatkan. Yang lain tidak masuk dalam hitungannya Tuhan. Nuh, kenapa? Karena Nuh itu kejar hidup benar, tidak bercela, dan hidupnya bergaul akrab, intim dengan Tuhan. Hari ini jangan kejar masalah terus sampai tidak ada waktu bergaul dengan Allah. Salah besar. Saudara akan hari ini tidak melihat bagaimana hidupmu beruntung dan diberkati. Yang kedua, yuk bagaimana hidup di dalam roh, berdoa. Ya, lihat Mazmur 116 ayat 2 sampai 5. Kita baca dulu. Kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Ya, yuk kita baca. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Kita jangan sampai kena intimidasi iblis. Tuhan itu tutup telinga, enggak. Tuhan itu selalu terbuka telinganya. Dia sedang menyendengkan telinganya, makanya berdoa itu harus seumur hidup. Lihat ya, Daud ngalami apa? Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi hari ini tidak ada alasan, walaupun hidupmu di ujung tanduk maut, ada kesesakan, ada kedukaan, bukan alasan untuk saudara menidurkan jam doa saudara. Ini justru waktunya, seperti khotbah saya kemarin, yaitu apa? Mengerang dalam kesakitan itu. Tuhan itu luar biasa. Dia tahu rasa sakitmu, dia tahu rasa khawatirmu akan hidup ini. Mengerang hari ini. Yang keempat, lihat ya, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih, adil, dan penyayang. Ketika saudara hari ini mengerang sama Tuhan, maka Tuhan itu pasti menyendengkan telinga. Dan Tuhan yang menyendengkan telinganya saudara itu Tuhan yang meluputkan. Kenapa? Karena sifat dia itu pengasih, dia itu adil, dan dia itu penyayang. Saudara berseru-seru sama manusia tidak punya sifat 3 ini loh saudara. Tapi dia waktu engkau mengerang, dia tahu, nak, aku tahu engkau sakit, aku ini kasih, aku sayang sama kamu, aku ini adil. Suatu kali engkau ditindas tidak adil, lihat ya, pembelaanku akan datang. Keadilan itu akan berdiri, anakku, tidak usah takut. Engkau tetap bersuka cita, engkau tetap bersorak-sorai aja. Jangan tidak doa. Sudahlah, kalau mengeranglah di hadapan Tuhan. Sakit Tuhan, aku ini akan hadir dengan kasih sayangku. Aku hadir dengan keadilanku untuk membela hidupmu. Walaupun engkau hari ini kesesakan, tidak jadi masalah. Jangan tidurkan jam doamu. Justru banyak anak Tuhan saat hidupnya di ujung tanduk merasa Tuhan ini bocai, doaku bocai, tidak ada gunanya. Salah saudara. Doa itu meluputkan saudara bukan dari masalah simsalabim, tapi doa itu meluputkan saudara dari jerat maut. Iblis yang menjerat hidupmu supaya engkau tidak seperti 5 gadis bodoh sampai pelitanya habis. Pelitamu mau menyala? Doa, firman itu buat saudara tetap nyala saudara. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat, doa itu luar biasa. Ini masa yang sukar, nggak mungkin saudara bisa hidup di dunia yang jahat ini tanpa doa. Kita tahu ya, Tuhan adil, pengasih, penyayang. Kalau saudara mengerang dalam kesakitan, maka kasih sayang dan keadilannya itu pasti meluputkan saudara. Tenang, tenang.
Nggak usah takut dengan wanita tobat dengan otaknya yang licik. Mungkin rekan bisnismu yang licik, mungkin orang terdekatmu yang licik mau merekakan yang jahat, teman baikmu, best friend yang seperti Yudas tapi cium engkau, tusuk engkau dari belakang. Nggak usah takut, nggak usah takut. Hari ini doa aja, Tuhan, aku disakiti teman baikku, tega ya Tuhan. Nggak apa-apa. Justru waktu engkau disakiti, aku berikan kasih sayangku, aku berikan keadilanmu. Lihat orang yang menyakiti hidupmu akan berhadapan dengan aku. Amin. Amin. Jangan hadapi pelakor ya, jangan hadapi wanita tobat ya, labrak-labrak, jangan. Kita punya Allah yang adil. Ya, yuk kita tahu bahwa kata kunci yang paling luar biasa Lukas 21 ayat 36 ya. Kita baca dulu ayat 34-nya. Saya kupas dulu supaya saudara mulai terbuka. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Pesan Tuhan lewat doa itu seperti ini. Jagalah dirimu, lihat ya. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabuan dan kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Makanya kalau kita hidup benar, kedatangan Tuhan itu bukan jerat. Tapi buat orang yang hari ini baik tapi tidak benar, hidupnya benar orang Kristen, tapi masih suka tidak jaga hati, masih pesta pora, kemabuan, cinta kepentingan dunia, sehingga hari Tuhan itu buat dia jerat. Tapi buat saudara ketika hari ini hidupmu sudah benar, ya tenang aja, bukan jerat kok. Tapi kalau saudara hidup jadi orang Kristen yang abu-abu hanya karena masalah, saudara tidak mentingkan hidupmu untuk berdoa, saudara tidak jagalah dirimu dalam doa, suatu kali engkau tidak punya kekuatan, maka kedatangan Tuhan itu jerat buat saudara, menuju maut. Lihat ya ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi kedatangan Tuhan itu seperti suatu jerat yang akan menimpa semua. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, konglomerat, siapapun. Tetap menimpa semua penduduk di bumi ini. Nah 36-nya ini yang sering saya sharingkan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kita tidak tahu akan terjadi apa 1 bulan ke depan, apa yang akan terjadi menyambut kedatangan Tuhan, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita punya api di dalam doa, maka doa itu adalah kekuatan. Lihat ya, yang akan terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Makanya doa itu kekuatan. Doa itu meluputkan kita dari hal yang buruk, dan doa itu ketahanan supaya kita tetap berdiri di hadapan anak manusia, bukan lagi dijerat. Tapi kita justru waktu Tuhan datang, kita berdiri di hadapan anak manusia. Dan Tuhan bilang gini, welcome. Masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam kehidupan bahagia selama-lamanya. Itu yang sedang kita kejar lewat doa ya. Kekuatan, peluputan, ketahanan. Yuk yang terakhir. Wow, waktunya sudah mau habis. Pelihara diri kita di dalam kasih Allah. Jadi jangan pelihara dirimu dalam kepahitan terus, hawa nafsu, marah, emosi. Saudara hidup dalam ketakutan, enggak. Peliharalah dirimu, berjaga-jagalah, hidup di dalam pengendalian kasih Allah. Saudara hidup di masa susah, tidak usah takut. Kasih Allah itu mengandalkan hidupmu kok. Siapa sih yang bilang hidupmu susah hari ini? Enggak. Kalau kasih Allah itu mengendalikan ekonomimu, mengendalikan masa depanmu, anak-anakmu, senyatanya engkau memang susah. Tapi pemeliharaan Tuhan dengan pengendalian kasih-Nya, Dia sudah merancangkan sesuatu yang terbaik di depan. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kasih Allah. Makanya kita ini jadi anak Tuhan punya mental. Jangan punya mental berjaga-jaga hidup di dalam pengendalian masalah. Enggak. Kita ini hidup di dalam peliharaan kasih Allah. Jagalah hidupmu di dalam kasih Allah. Yuk kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Setelah ini selesai ya. 3 hal ya.
Hari ini kita tahu bahwa kita perlu berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Yang pertama, kejar hidup benar kudus. Itu tadi Nuh, ya, orang yang saleh, bergaul intim, hidupnya taat, ya. Yang kedua yaitu adalah berjaga-jaga di dalam doa kebenaran, di dalam doa dan kebenaran. Saudara, hari ini doa di dalam penyembahan itu paling luar biasa. Karena doa, ketika saudara doa mengerang, maka Tuhan yang penuh kasih sayang dan adil itu akan hadir dalam hidupmu. Engkau tidak akan terpuruk, saudara. Engkau justru makin bangun kekuatan, engkau sedang meluputkan dan engkau makin tahan berdiri di hadapan anak domba. Yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau Tuhan mau kita pelihara hidup kita di dalam kasih Allah, maka izinkan kasih Allah yang mengendalikan. Jangan lagi dunia. Lihat ya, jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Makanya di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, izinkan hati kita sekali Yesus yang dipikirkan, Tuhan, Kaulah segalanya. Hartaku boleh habis, hartaku boleh dicuri orang, suamiku boleh dicuri orang, tapi aku masih punya harta yang berharga, yaitu aku masih hidup di dalam pengendalian kasih Allah. Aku tidak cinta lagi dengan dunia ini, Tuhan. Aku mau hidup kasih Allah, supaya kasih Bapa itu ada di dalam diri kita. Amin. Yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jujur, kenapa saya bilang? Saya bukan menghakimi orang yang cerai. Tapi kalau saudara menggugat pasangan hidupmu hanya karena harga diri, maka ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang cerai itu ini loh, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kok bisa Bu Eli? Ya jelas, keinginan dagingmu karena engkau tidak tahan sakit. Siapa yang mau dihianati Bu Eli? Cari lagi. Keinginan mata, saudara lihat, orang lain kawin kok bahagia. Teman saya kawin lagi Bu Eli, bahagia, teletubbies setiap hari. Siapa yang bilang? Kelihatannya aja dari luar pencitraan. Saudara, senyatanya belum tahu kehidupan real, kehidupan orang. Orang kalau cuma mau posting di sosial media cuma butuh 1 menit kok, berpelukan. Nah itu 1 menit, 1 detik berpelukan. Tapi kehidupan yang nyata, 1 hari 24 jam loh. Saudara bisa lihat enggak? Yang 24 jam 1 hari itu seperti apa? Itu nyatanya. Lah kalau 1 menit, wah gampang. Cium. Nah 1 menit 1 detik. Cium. Nah 1 detik saudara. Klik. Pasanglah di sosial media. Happy family. Oh gampang-gampang. Nggak usah iri. Keinginan matamu jangan lagi terus jalan. Keinginan apa? Keangkuhan hidup, angkuh, sombong. Siapa aku? Kamu laku, aku laku. Nah itu angkuh. Hari ini itu dilenyapkan. Makanya sudah, kalau orang cerai itu keinginan daging, mata, keangkuhan hidupnya masih tebal. Tuhan bilang gini, mau kawin lagi 3 kali. Pancet, aku akan proses hidupmu. Sampai engkau benar-benar mati secara daging. Mati secara keangkuhan hidup. Mati secara mata. Itu. Lah saudara menghadapi Tuhan bonyok saudara. Kalau saya nggak mau, saya sudah cukup bonyok keras hati menghadapi Tuhan. Kemana saya lari ditangkap sama Tuhan, dimasukkan lagi. Lari ditangkap, dimasukkan lagi. Pada titik tertentu saya angkat tangan. Angkat tangan Tuhan, angkat tangan. Sudah nggak mampu. Saya mau rubah keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saya. Eli mati, Eli yang lama mati, baru Eli yang baru. Itu. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hari ini berjaga-jagalah menyambut kedatangannya dengan yang kejar hidup selama-lamanya. Yuk, ibu-ibu yang sudah cerai ya sudah. Nggak usah bingung, ya apa kembalikan suaminya, nggak usah sudah. Hari ini berdoalah, minta ampun.
tata hidupmu dengan keluarga yang hari ini mungkin sepanjang kau tidak ambil suami orang. Misalnya yang satu sudah cerai, satu sudah cerai. Saudara ketemu masing-masing sudah cerai. Orang bingung semua sama saya. Bu Eli, apa sekarang saya harus menceraikan lagi? Lah ini, saya bukan Tuhan. Saya tidak tahu case per case. Tapi hari ini kalau engkau sudah benar-benar hidup dan kau punya anak, pelihara keluarga ini. Jangan yang penting hidupmu yang Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu hidupmu mati secara daging, mati secara keangkuhan hidup. Saudara bisa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan dulu saya tidak ngerti kebenaran. Kalau dulu saya dengar khotbahnya Bu Eli, mungkin saya tidak cerai Bu. Tapi setelah itu saya terlambat baru ngerti. Ya sudah, Tuhan itu tetap Maha Pengampun. Amin. Hari ini yang ketiga, bagaimana hidup dengan kejar supaya saudara hidup pelihara dalam kasih Allah. Yaitu buang keinginan daging, buang keinginan mata, buang keangkuhan hidup. Kalau ini tidak dibuang, maka kasih Bapa itu tidak akan bisa hidup di dalam saudara. Kasih Bapa tidak akan, karena saudara masih mengasihi dunia ini lebih. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini akan membawa saudara tetap kuat. 3 hal yang saya bahas hari ini akan membawa saudara berjaga-jaga menyambut kedatangan Sang Raja. Dia Raja yang bertahta di atas surga. Yuk, hari ini pesan saya, bersukacita, bersorak-sorai. Hati mukamu tidak boleh seperti Daniel. Hatimu sudah jangan diisi dengan sampah, tapi izinkan kasih Allah itu mengendalikan hidupmu sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat. Bapak, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Kami belajar Tuhan, untuk kami hidup di akhir zaman. Kami tahu bahwa hidup kami aman karena Engkau sebagai Raja, Engkau bertahta di atas segala kehidupan kami. Kami tidak akan pernah mau lagi hidup berduka cita atau depresi, stres. Tapi kami ingat pesan-Mu di dalam Wahyu 19 ayat 7, yaitu marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, yaitu dengan berjaga-jaga di dalam hidup benar dan kudus seperti Nuh. Kami mau berjaga-jaga di dalam doa dan kebenaran, di dalam penyembahan, dan kami juga mau hidup Tuhan di dalam kehidupan kami, pelihara hidup kami di dalam kasih Allah. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi berkati, yang mengalami masalah saat ini ke rumah tangga Tuhan, pulihkan setiap kami, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless.